Apa ini ya? Share screen ya Jim ya. Oke Pak. Bentar Pak, ini saya atur kameranya dulu. Oke. Pipi apa? Dengar kata apa? Pipi sama abang. Nah, muka saya udah ada belum, Dok? Belum. Mana Jim? Oh. Ini settingannya Di, saya kurang paham. di share screen. Oh, share screen ya, Pak. Bentar, Pak. Iya. Ini. Udah ada belum, Pak? Belum. Oh. Bentar ya, Pak. Iya. Ini udah ada belum, Pak? Belum. Waduh. Macam mana? Oke Jim. Udah ada, Pak? Coba jelasin dari awal Jim. Saya Dari mulai login ya. dari login aja dulu ya, Pak. Ini muka saya nggak muncul pula, Pak. Nggak apa-apa lah. Yang penting itu jalan kan. Oke, Pak. Coba jelasin dari awal. Nah, jadi sistem ini, saya buat sistem ini partner saya itu dari akuntansi, Pak. Habis itu sistemnya Terus? itu digunakan untuk buat pencatatan gitu lah Pak, untuk akuntansinya, catat jurnal akuntansinya. Habis itu sistem ini untuk cetak laporan kayak buku besar, jurnal umum, neraca saldo, habis itu kayak perubahan modal, laba rugi, sama laporan neraca tuh Pak, laporan akhirnya. Jadi sistem ini saya ada bagi dua role gitu lah ya perannya Pak. Ada satu role-nya untuk owner, satu lagi untuk karyawan dia Pak. Yang pertama ya, coba untuk owner dulu. Owner ya Pak. Ya. Jadi sini owner ini saya set defaultnya itu owner, passwordnya sampai 1 sampai 8 gitu Pak. Tapi kalau dia mau ganti juga bisa Pak. Dan sebelumnya udah dipakai juga sih. Coba. Nah, dia kalau masuk ke halaman dashboard awalnya gini, dia untuk nampilkan pengeluaran, pendapatan, sama laba rugi dia. Dia ada rugi atau untung gitu Pak. Permintaan dari si kliennya. Biar dia nggak Oke. usah bolak-balik lihat untung ruginya gitu. Itu Sama, berarti yang posisi sekarang rugi sebesar 13 juta ya, Jim? iya. Kalau ini masih data dump-nya gitu Pak. Soalnya dia nggak mau Oh, kasih data aslinya kan dari pihak laundry-nya, dia bilang iya. privasi gitu Pak. Iya, nggak apa-apa, dami aja. Yang ini Coba ya, yang ini jelasin. ada pengeluaran 13 juta contohnya ini Pak. Hmm. Ini ada pendapatan bulan ini contohnya 189.000. Nah, Hmm. kalau bulan ini dia untuk per bulannya Pak. Kalau yang hari ini dia ada di sini catatan hari ini. Oh, Jadi saya gitu. tadi baru saya testing hostingan juga kan, sebelumnya masih kayak lokal gitu Pak. Nah, ini saya baru input, ini ada pendapatan hari ini 189. Ruginya itu ada segini Pak. Jadi ruginya itu dapat dari pengeluarannya berapa, sama pendapatannya itu berapa Pak. Jadi dapat, Nanti dikurangin kan? iya dikurangin. Coba eh, coba jelasin dari awal atas. List Oke, apa itu? jadi yang pertama itu ada list COA. COA Ah, ini ah. namanya chart of akun Pak. Hmm. Chart of akun ini akun-akun yang digunakan dalam perbukuan akuntansi untuk mengklarifikasi kayak ini akunnya akun apa dengan kode apa. Biasanya akun-akun ini udah ditentukan penomorannya. Biasa untuk barang di dalam akuntansi itu ada aset, habis itu ada habis aset ada hutang, habis hutang ada pendapatan, Piutang. ya piutang, hutang, pendapatan, sama pengeluaran ada 5 Pak. Jadi biasa untuk aset, aset itu angka akunnya ini yang depan ini harus 1 Pak. Contoh yang ini 111, 112, 113. Nah, ini angka pertama ini 11 ini artinya aset lancar Pak. Aset lancar itu maksudnya aset yang bisa berubah tiap bulannya nilainya. Contoh, kas itu bisa masuk modal, kasnya bertambah. Kalau pengeluaran, kasnya berkurang. Jadi dia nilainya berubah terus Pak. Piutang juga, kalau misalnya pendapatan, misalnya dia belum bayar, dan hari ini ada pendapatan, ada transaksi, dia belum bayar, itu masuk ke piutang Pak. Cuma kalau Oke. misalnya contoh Terus kayak Jim? Ya.
Kalau habis itu kalau ada perlengkapan ini, dia masuk aset lancar juga karena perlengkapan ini nanti dipakai. Per bulannya stoknya berapa dipakai gitu, Pak. Kalau peralatan dia mulai dari angka 2, 1 sama 2. Ini artinya dia aset tetap, Pak. Kalau 1 sama 2 ini angka depannya, dia udah ditentukan sama hukumnya, sama orang akuntansinya. Jadi aset tetap itu aset yang nggak bisa berubah nilainya, cuma bisa berkurang nilai pemakaiannya, Pak. Contoh kayak beli mesin cuci. Mesin cuci itu awal belinya 5 juta. Cuma ada penyusutannya tiap bulan karena dipakai, nilai dari mesin cuci itu akan berkurang terus, Pak. Seperti mobil juga kan? Nah, iya itu. Seperti mobil dan mesin-mesin lain gitu lah. Kalau akumulasi peralatan itulah yang nilai-nilai pengurangan dari peralatan itu, Pak. Per bulannya dia kurang berapa itu nilai akumulasi. Habis itu ada hutang usaha, hutang bank, hutang lainnya. Nah, hutang ini masuk ke kategori 2, yaitu hutang. Kalau hutang usaha itu biasa digunakan untuk beli peralatan, beli perlengkapan, itu hutang usaha. Kalau misalnya ada peminjaman gitu dari bank, nah itu masuk ke hutang bank. Kalau misalnya sang pemilik ada kategori hutang lain, contoh kayak dia ada pinjam uang dari temannya, nah itu bisa dari hutang lainnya. Atau misalnya dia ada pinjaman dari pegadaian dan lain-lain, itu bisa pakai hutang lainnya. Itu udah ditentuin sih, Pak. Selanjutnya ada modal. Modal ini nomor akunnya atau nomor referensinya biasa 311 atau biasa juga ada yang buat 3.100 berapa gitu, Pak. Tapi karena yang terbaru sekarang udah pakai angka ratusan biar nggak gede-gede amat, jadi saya ikuti format terbaru. Dan referensi saya pun dari partner akuntansi saya, Pak. Oke. Habis itu ada prive. Prive ini adalah uang yang disimpan di uang yang digunakan harian gitu, Pak, tanpa oleh pemilik usaha. Contoh kayak pemilik usaha hari ini dapat pendapatan 400.000 gitu contohnya dalam sebulan. Nah, dalam bulan itu juga pemiliknya ada pakai uangnya untuk jajan gitu, Pak, untuk beli makan sendiri atau untuk bawa keluarganya jalan-jalan. Nah, itu masuk ke prive, Pak, uang yang dipakai sendiri. Gitu ya. Iya. Selanjutnya ada pendapatan, itu pendapatan tadi, pendapatan dari laundrynya, jasanya. Dan itu biasa poinnya dari 4, Pak. 411. Habis itu yang poin kelimanya, akun bagian kelima ada beban. Beban ini keuangan yang harus ditanggung oleh pemilik usaha. Contohnya kayak di sini ada beban gaji. Beban gaji ini untuk menggaji sesuatu keharusan atau kewajiban pemilik usaha untuk membayar atau menggaji karyawannya gitu, Pak. Itu masuk ke beban gajinya. Oke. Habis itu beban sewa untuk sewa gedung dan sewa apa? Ya, biasa untuk sewa gedung gitu, Pak. Habis itu ada beban penyusutan peralatan. Nah, beban penyusutan ini agak unik, Pak. Saya nggak bisa jelasin secara langsung ini karena dia nanti ada teorinya lagi, Pak, yang berhubungan sama akuntansinya. Dia beban penyusutan ini, dia ada pasangannya namanya akumulasi penyusutan yang tadi, Bu. Yang ini. Akumulasi peralatan ini. Jadi, kalau misalnya dia ada beban penyusutan, nanti akumulasi peralatan juga bertambah. Contoh beban penyusutannya 10.000, berarti akumulasi peralatannya juga 10.000 gitu. Dia satu paket, Pak. Oke, lanjut Jim. Habis itu ada beban listrik untuk biaya listrik, beban air, atau beban ATB, beban perlengkapan ini untuk pemakaian stok perlengkapan atau bisa langsung beli perlengkapan dipakai langsung gitu, Pak. Bisa juga. Ini beban telepon untuk biaya telepon, beban iklan untuk iklan di sosial media atau iklan banner dan lain-lain. Ini beban pemasaran, sama ini beban transportasi, pajak, bunga bank, tunjangan dan lainnya. Ya, itu masuk ke beban, Pak. Jadi untuk akun-akun pada sistem ini saya udah buat statis macam gini, Pak. Full untuk jasa. Jadi sistem Berarti ini nggak memang bisa diedit ya Jim atau menambah menghapus? nggak bisa, Pak. Soalnya peminta request dari kliennya dia mau sistemnya itu gampang dan nggak mau ada input manual gitu. jurnal. Input manual jurnal secara manual gitu, Pak. Contoh kayak kas pasangannya harus misalnya pendapatan, dia nanti harus input pendapatan, harus input kas. Jadi saya udah tentuin masing-masing ini ada pasangannya sendiri, Pak, nanti. Jadi udah auto gitu, Pak. Oke. Udah auto jurnal. Nah, masuk ke bagian kedua.
Ini saya ada menu cucian. Bentar ya Pak. Nah ini menu cucian. Menu cucian ini ya jenis-jenis cucian yang disediakan oleh pihak laundry. Dan ini data asli langsung dari laundry-nya Pak. Nah ini saya ada Kalau periksa itu artinya apa itu, Jim? Maksudnya Pak? Periksa itu apa? Oh ini periksa, untuk ya? nanti untuk dicek datanya. Gini. Oh itu. Ya iya, untuk detail datanya. Soalnya kalau saya buat kayak ini kayak contoh untuk update atau tulisan details gitu nanti pemiliknya kurang paham gitu Pak. Soalnya ada karyawan yang ya mohon maaf kayak kurang update gitu Pak sama teknologi. Oh gitu. Jadi memakai bahasa-bahasa sederhana untuk makanya mendukung. saya pun agak bingung kok katanya periksa itu apa maksudnya gitu kan. Iya, periksa ini untuk yang cek detailnya lah Pak istilahnya kalau bahasa Oh, kita. Details gitu. oke. Nah, kalau mau tambah dia di sini. Ini saya contoh inputkan satu ya Pak. Iya, tambah Ini tuh. data ya tesnya. Ini contoh saya buat 10.000. Kalau udah ke input. Oke, Jim. Kalau seandainya ada namanya double sama-sama contohnya Gordon itu gimana, Jim? Membedain antara 109.000 itu 110.000. Bedainnya ya Pak. Ya. Contohnya kan ada user kan nggak tahu rupanya itu sudah ada rupanya sama-sama kaos 107.000, kaosnya 106.000. Itu ada nggak yang setting primary key-nya itu, Jim? Ya, saya setting primary key-nya di apa aja Pak? Di ID jenis cuciannya doang. Siapa tahu Berarti dia ada. kalau namanya sama berarti tetap kesimpan ya, Jim? Ya, kesimpan sih Pak. Terus nanti kalau membedainnya gimana? Kalau seandainya usernya tahu datanya banyak, rupanya dia salah, nggak tahu gitu kan. Contohnya satu cuci, terus habis itu dia nge-create lagi cuci yang satu harga 5.000, yang satu 7.000, Jim. Oh, gitu ya Pak. Itu gimana, Oh, Jim? nanti paling di show-nya aja Pak. Nanti show-nya di sampingnya ada harganya, kategori harga. Mungkin maksudnya ada cuci jenis lain gitu Pak. Enggak, maksudnya ini usernya kan yang itu kan atas kan ada cuci kan, harganya 5.000. Terus ada buat create lagi namanya cuci juga 7.000 gitu kan, jadi kan double, Jim. Kalau nggak ada primary key kan susah, Jim. Kalau seandainya namanya sama itu gimana, Jim? Oh iya ya. Coba create Jim baru, Jim. Kasih nama cuci, Jim. Betul. Ah, Cuci juga ya. cuci sama-sama, namanya sama. Harganya Nah, gini. 7.000. 7.000, Jim. Iya. Terus tambah. Oke? Otomatis kan Tambah cucinya deh Pak. sama double kan? Iya. Ya, itu Betul. ya. Kalau revisi dari saya, kalau bisa jangan sampai bisa nama sama ya, Jim. Nama samanya itu nggak boleh ya Pak? Nggak boleh harusnya kan? Oke. Kecuali kasih kode atau apa kan? Soalnya gini kan, kalau usernya nanti, oke datanya banyak kan, katanya yang Iya. agak gaptek kan, rupanya dia salah Iya. masukin cuci-cuci gitu. Jadi Oh, oke usahain Pak, kalau oke. seandainya namanya sama, tidak bisa ya, Jim. Oke Pak, sip. Oke, Makasih Pak revisi dari infonya. saya ya. Oke Pak, makasih Pak Oke, infonya. lanjut. Oke, yang ini jenis cucian Pak. Ah, Habis itu ini nama pelanggan. pelanggan. Nah, yang ini nama pelanggan. Coba tambah pelanggan, Jim. Oke. Namanya Ini kosongin, Jim. namanya kosongin. Iya, Oke. isi bawahnya semuanya. Kamu simpan bisa nggak hasilnya seperti apa? Harusnya nggak boleh kesimpan kan? Harusnya nggak bisa kesimpan. Tambah. Oh, masih bisa. Kenapa kesimpan? Oh, bentar Pak. Ini saya ada kurang requirement-nya, Pak. Ya. Ini masih belum Harusnya nggak boleh masukkan ya, Jim? requirement. Ya. Maaf, Pak. Oke, lanjut. Habis Oke. pelanggan, apalagi, Jim? Peralatan. Peralatan. Coba cek lagi isinya apa. Nah, ini untuk peralatan. Peralatan yang dipakai Oh, ya. Itu ada kodenya peralatan. nggak? Kayak kode Peralatannya ada kodenya. Dia utang, pakai kode usaha nota. piutang gitu. Maksudnya Pak? Kayak tadi yang 100 110 ini jenis utang piutang itu ada Oh, ya? Coba tambah. itu ada Pak. Itu ada. Tambah Ini peralatan, contoh. Jim. Ini contoh saya masukin nota pembeliannya dulu ya Pak. Ya. Nah, ini dia ada nama supplier.
Nama supplier ini saya contohnya masukkan beli alatnya ini biasa kan di apa perangkat keras. Jadi contoh memang mesin cuci apa ya? Panasonic lah. Nah, dia tinggal masukin harganya. Nah, saya juga ada buat contoh harganya ini kan Pak, untuk nentuin harga penyusutan ini biar gak ribet di kliennya, nanti saya udah tentuin pembagiannya. Contoh dia mau perkiraan tahun berlakunya 5, jadi dia udah ada harga penyusutan per bulannya Pak. Oh gitu. Berarti Iya, sudah ada otomatis ya, Jim? udah ada otomatis. Penyusutannya. Iya, betul. Dan di pembayaran ini yang ada metode kas. Kas itu artinya kayak langsung bayar Pak, pakai uang tunai. Habis Metode itu ini ada pembayarannya. ya metode pembayaran. Coba Dia metodenya itu jenisnya apa? Ada pilihannya berarti? ada pilihannya. Ini ada contoh, saya zoom. Ini ada kas, ada hutang usaha, hutang bank, hutang lainnya. Kalau misalnya dia pilih hutang kas, dia kalau kas ini dia langsung tunai Pak. Jadi dia masuknya langsung ke bagian pembayarannya cash gitu. Cash gitu. Istilah cash. Nah, nanti dia masuk ke sini Pak. Nah, jadi kalau misalnya dia hutang kan, masuk ke hutang. Nah, otomatis. bentar Pak. Error. Ini ada ya Bang. error dari hostingan ya Pak. Ini banyak error di hostingan saya nih. Lokal aja nggak apa-apa, Jim. Di laptop satu lagi saya Pak. Oh gitu. Oke, terus. Iya. Ya. Lanjut Ini apa lagi, tadi Jim? saya udah fix di ini nggak ada hostnya, nggak ada masalah sih Pak. Di lokal udah jalan. Oke, Jim. Yang lainnya habis itu ada apa lagi? Ada perlengkapan. Hmm. Nah, perlengkapan ini dia nambah perlengkapan dulu, Pak. Kalau untuk perlengkapan ini kan unik, Pak. Dia ada dari nambah stok. Stoknya itu pun sekali beli bisa stoknya jumlahnya beda-beda gitu kan, Pak. Jadi saya pisahin antara pembelian stok sama pemakaian stok. Coba. Jadi saya pisahin dua-duanya. Contohnya kayak misalnya tambah perlengkapan ini. Dia masukin nama perlengkapannya, contohnya misalnya Rinso gitu. Ya. Nah, jadi nanti di sini dia ada hitung stoknya nanti. Sisa stoknya berapa? Nah, nanti di detail pembelian stoknya. Nah, ini untuk pembelian stoknya, Pak. Dia kan ada nama supplier, nama perlengkapan apa yang dibeli maksudnya. Stok masuk, stok keluar, sama stok akhir. Sama ini harga satuannya, Pak. Nah, kalau Coba untuk tambah. beli stok, misalnya di sini dia kalau nota pembelian ini saya nggak berani masukkan auto increment Pak, soalnya dari pembelian sendiri dia mau tentuin sendiri Pak, bebas gitu. Oke. Jadi contoh saya masukin, bentar ya coba. Terus saya masukin, dia belinya di Indomaret. Nah tadi perlengkapan yang tadi ditambahkan, misalnya Rinso. Habis itu dia mau beli jumlahnya misalnya 10 gitu Pak, untuk stok di tokonya. Jadi kan satu perlengkapan itu bisa beli stok itu kapan pun bisa Pak, tambah gitu Pak. Jadi misalnya dia harga satuannya kita tentuin misalnya dia beli harga satuan 15.000. Nah, metode pembayaran kas. Ini nanti ditambahkan. Nah, selesai ditambahkan. Nah, nanti semua data yang barusan kita tambahkan itu Pak, dia ada masuk ke namanya jurnal umum. Nah, nanti kalau misalnya kita input, dia stok masuk ini sama stok akhirnya sama Pak. Dia berkurang kalau kita pakai. Contoh gini. Pemakaian stok, kita tambah pemakaian, kita pilih stok apa yang dipakai. Contohnya ini kan ada Rinso masih 10 stoknya Pak. Nah, dia masukkan stok keluarnya misalnya di 5. Harusnya sisanya Coba 5 gitu. Coba stok 11 Jim. Keluar 11 bisa nggak? 11 Harusnya ya. nggak boleh ya. Nggak bisa Pak, saya udah buat validasi. Udah. Dia balik ke 10. Dia balik ke 10 nanti. Oke sih Jim. Oke. Kita buat 5 contoh. Ya. Oke. Nah, ini stok yang dari Rinso tadi dengan nota pembelian 3 ini dia udah pakai 5 jumlahnya. Nah, kita lihat di perlengkapan di detail pembelian stok. Nah, karena dia udah pakai stoknya 5,
sisa stok akhirnya tinggal 5. Hmm. Nah, untuk lihat detail pembeliannya Pak atau penggunaannya, kita bisa cek balance atau tidak balance-nya laporan akuntansi itu kan harus dari jurnal umum Pak dulu. Iya. Nah, dari data-data yang saya input ini, dia ada pasangannya Pak. Contoh, kita input modal dengan metode penyetorannya kas. Jadi dia nanti masuk 50 juta, 50 juta. Dia ada pasangan sendiri Pak. Kalau misalnya kita input manual jurnal Pak, kita harus input kas dulu 50, habis itu modal lagi 50. Jadi dia ada 2 kali perinputan kalau manual. Jadi kalau contoh yang tadi di pembelian perlengkapan tadi di sini. Bentar, ini kan bisa show 50 data, saya bisa show semua Pak. Nah, dia datanya udah imbang Pak. Jadi data yang tadi kita beli perlengkapan kan, kita beli 10 dengan harga 15.000. Jadi totalnya dari 150.000 dengan metode pembayaran kas. Jadi kalau misalnya kita tadi pakai perlengkapan 5 kali, 5 barang, berarti 5 kali 15.000, hasilnya 75.000. Jadi kalau pemakaian perlengkapan itu, dia nanti beban perlengkapan dikurangi perlengkapannya Pak. Gitu ya. Oke. Nah, nanti hasilnya kalau imbang gini, berarti jurnalnya valid Pak. Imbang. Oke. Lanjut, kita bisa juga cek di laporan buku besar namanya. Di buku besar. Nah, laporan buku besar ini untuk cek per akun Pak. Jadi cek per akun yang tadi ada di COA tadi ini. Jadi cek per akun. Jadi contohnya tadi perlengkapan. Nah, kita bisa cek di bulan Mei 2020. Nah, dia ada pembelian perlengkapan segini, pemakaiannya segini. Nanti dia ada beli lagi perlengkapan sama pemakaian perlengkapan. Jadi saya ada buat detailnya berapa barang yang dipakai juga Pak. Berarti ada debit kreditnya ya Jim? Ada debit kreditnya, betul Pak. Jadi nanti dia setiap kali debit, angka debitnya sini. Nanti dia dikurang, nanti jadi segini. Kalau misalnya nanti dia pengurangannya, contoh ya Pak, ini nanti ada 100.000, ini ada 110.000. Nanti kan ada minus 10.000. Nanti minus itu nanti di sini ya Pak hitungannya. Jadi selama dia belum minus, dia bakal di saldo debit. Dan hasilnya untuk perlengkapan di bulan Mei ada nilai akun sebesar 90.000. Jadi ada pengeluaran sebesar 90.000. Habis itu kita masuk ke menu supplier. Nah, ini ada menu supplier. Ini untuk tambahnya sama ada update-nya. Kalau nama sama Indomaret masih ini ya Jim? Masih Pak, saya belum ada bikin validasi untuk nama sama Pak. Oke sip. Habis ini saya buat Pak. Iya. Tapi kalau untuk hutang-hutang segala macam, contoh ya Pak. Ini saya contoh pembelian stok tadi ya. Kalau yang untuk peralatan tadi, mungkin dari pihak hostingannya Pak, ada error. Dia nggak bisa baca array Pak, soalnya saya pakai free hosting kan. Dia ada error gimana gitu. Nah, saya contoh yang perlengkapan ini Pak. Perlengkapan ini saya nggak ada pakai array, harusnya dia bisa. Contoh di hutang usaha. Kan tadi metode kas nih. Iya. Kita ubah metode pembayaran jadi hutang usaha. Oke. Nah, setelah diubah nanti dia ada status pembayaran. Kalau kas dia pasti auto langsung lunas. Kalau hutang usaha dia bisa lunas, bisa belum lunas. Lunas atau belum lunasnya kita bisa lihat karena dia bersifat hutang, maka kita harus ke menu yang namanya menu hutang untuk cek pembayarannya. Di menu hutang ini saya ada 2. Yang pertama untuk pembayaran hutang, kita bisa cek apa-apa aja yang pakai hutang gitu Pak. Transaksi apa aja yang menggunakan metode pembayaran hutang. Nah, untuk yang data terakhir kita pakai hutang, contohnya untuk perlengkapan Rinso tadi. Nah, dia masuk ke table hutang dengan hutang sebesar 150.000. Nah, kalau kita bayar, contoh kita bayar 100.000, hutangnya kita input. Nah, kita bisa ke detail pembayaran Pak. Detail pembayaran, habis itu kita bisa langsung select aja dari hutang apa gitu. Contoh ini tadi hutang yang beli Rinso.
Nah, ini dia bayar 100.000 barusan, Pak. Oke, oke, Jim. Oke. Nah, ini Tadi ini contohnya. nanti masuk ke debit kredit ya, Jim? Iya, debit kredit, betul, Pak. Dan ini udah saya validasi, Pak. Contoh tadi hutangnya kan yang ada hutang sebesar 150.000. Saya Ah, baru bayar 100.000. Nah, misalnya dia bayarnya tiba-tiba bayar 200.000, lebih besar daripada jumlah hutangnya sendiri gitu. iya. Jadi saya udah buat validasi. Nah, Nggak dia bisa nggak bisa gitu bayar ya? lebih gitu. Ya nggak bisa. Dia kalau misalnya klik 200.000, dia auto ulang balik ke 150.000. Angka 150.000. terbesarnya. Ya, Hmm. saya udah buat validasi yang untuk kayak gitu, Pak. Oke, Jim. Nah, kalau misalnya dia tadi barusan bayar 100.000, saya update jadi 150.000. Nah, nanti kita ke menu hutangnya lagi. Hmm. Jadi hutangnya udah lunas gitu, Pak. Nggak bisa Hmm. diapa-apain lagi. Kecuali si pemilik mau mengubah data perlengkapan tadi. Hmm. Nah, ini kan hutang usahanya tadi belum lunas jadi lunas. Kecuali dia mau ubah lagi. Dia ubah jadi kas misalnya contohnya. Nah, contohnya dia ubah jadi kas, maka data hutang pun tadi yang udah diinput hilang semua, Pak. Yang berhubungan Hmm. sama pembayaran tadi. Nah, ini contohnya udah hilang sama ini pembayaran yang tadi, hutang tadi dia udah gak ada, Pak, yang Rinso. Nah, jadi hutang yang baru dibayar itu masih yang untuk modal tadi, yang saya input awal. Untuk Rinso udah gak ada. Untuk habis itu kita lanjut ya, Pak, ke Ya, yang ya selanjutnya. lanjut. Oke. Selanjutnya ini ke modal. Modal usaha. Jadi sebenarnya dalam sistem akuntansi penginputan modal itu hanya sifatnya penyetorannya itu kas, Pak. Cuma terkadang ada kasus modal itu asalnya dari hutang. Hmm. Dan di sini saya buat jadi adanya modal yang berasal dari hutang. Tapi di akuntansinya tetap hutang yang akan jadi kas gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Coba Soalnya tambah saya modal, cari Jim. saya cari referensi juga, Pak, tadi. Cari apa jurnal-jurnal untuk pembuktiannya juga ada. Di contohnya saya buat keterangan nyetor modal awal Hmm. dengan keterangan modal milik pribadi contohnya bulan Mei 2020. Itu modal yang disetor misalnya 20 juta. Dan asal modalnya itu bisa kas. Nah, kalau dia setor modal berasal dari kas, jadi dia memang asalnya dari milik pribadi istilahnya, Pak. Dia setor modalnya itu memang dari uang sendiri gitu. Nah, ini untuk cek-cek dia punya modal, bisa update pembayaran sama kayak yang perlengkapan tadi. Nah, kalau misalnya dia ubah jadi hutang, ini saya buktikan dulu ya, Pak, di jurnalnya Iya, oke. penambahan akunnya. Nah, dia ada nambah di sini 20 juta. Hmm. Nah, untuk yang di sini, Pak, kan saya nampilin balance no balance-nya dari jumlah data yang tampil. Jadi kalau Ah, misalnya di awal ada segini, 90 juta, dan di halaman kedua tiba-tiba 25 juta, itu memang sengaja saya tampilin, Pak, biar hmm. datanya jelas. Kalau misalnya sang pemilik mau melihat semua data langsung, jadi bisa langsung pilih semua data. Nah, ini total total keuangannya Berarti ini 160 seluruhnya ya. 116 juta. Ya. Dia dari modal, asalnya dari kas. Gini, Pak. Habis itu kita lanjut lagi. Eh, di buku besarnya juga. Ini di kas. Karena penambahan modal itu pasti ada pada kas. Jadi kita lihat dulu di kasnya. Ada bertambah tidak kasnya. Nah, di sini ada debit kredit. Kalau kredit berkurang, debit bertambah, Pak. Karena tadi Hmm. ada setor modal, jadi debitnya bertambah. Jadi kas perusahaan atau uang yang digunakan untuk menjalankan bisnis bertambah 20 juta. Jadi total masih ada 47 juta 224 juta. ribu. Hmm. Ya, dari modal yang disetor awal tadi ada 50 juta. Dan contoh ini ada penyetoran dari hutang bank untuk modalnya tadi. Contohnya ini ada keterangannya. Jadi penyetoran sebesar 1 juta pinjaman dari bank gitu misalnya. Hmm. Habis itu kita masuk lagi ke menu penjualan. Nah, penjualan atau transaksi ini untuk
kegiatan sehari-hari laundry-nya Pak, jualan laundry-nya, jualan jasanya. Jadi dia bisa tambah transaksi dulu. Nah, di penambahan transaksi ini saya buat istilahnya pakai table sementara sama table asli gitu Pak. Jadi buat nota penjualan, contoh penotanya 5 misalnya. Biasa sih pemilik laundry-nya notanya udah sampai 300-an berapa gitu sih Pak. Notanya Jadi nggak otomatis, Jim? pemilik laundry-nya minta nggak usah otomatis Pak. Nanti dia ikuti yang di bond dia Pak. Dia ada buku bond, Oh, udah ada kodenya Pak, khusus untuk dari laundry-nya sendiri. berarti tinggal masukin input ya, manual ya? Dia input manual. Saya mau buat otomatis, dia bilang nggak bisa Pak. Jangan otomatis, nanti dia nggak bisa sesuai sama buku bond yang asli dia. Nah, habis itu contoh saya pilih karyawannya ini, karyawan pelanggannya, dan metode pembayarannya kas. Kalau untuk kasus piutang ini, contoh orangnya datang nyuci, dia bilangnya jemput hari, dia bayarnya mungkin waktu datang lagi Pak, contohnya. Jadi kalau dia belum bayar, dia piutang dulu. Kalau udah bayar nanti diupdate Pak piutangnya. Nah, saya contohkan dulu yang belum bayar. Nah, di sini dia bisa input jenis cuciannya, misalnya. Jadi dia udah auto kalkulasi Pak. Setiap data ini dia udah auto kalkulasi. Nah, untuk percucian total harganya. Jadi kalau udah, dia tinggal input. Nah, habis itu misalnya dia ada cucian yang lain lagi, cuci dan setrika misalnya ada 1 kilo. Nah, dia simpan lagi. Nah, kalau udah, dia tinggal tambah. Nah, total di sini kan ada piutang usaha nih Pak, tercatat. Artinya dia belum lunas, dia belum bayar gitu. Nah, kalau untuk piutang usaha ini dia bisa belum lunas, bisa lunas. Contoh yang ini udah lunas, berarti dia udah bayar. Nah, total harga cuciannya ada 28.000. Nah, kalau kita mau periksa, kita tinggal cek aja datanya. Nah, Mbak. Oke, sip, udah. Nah, ini contohnya kita Ah, masukin Pak, yang tadi transaksi yang belum lunas Pak. Dia iya. metode pembayaran piutang atau masih masih tunggu selesai cucian baru bayar gitu Pak. Nah, ini Ah, saya tadi udah input. Jadi ini untuk update-nya. Contohnya dia mau cek. Nah, biasa kalau ada perubahan data di dalam sini, Pak. Misalnya contoh yang ini dia mau ubah jadi 2, ini dia mau ubah cucian. Jadi dia tinggal simpan, maka data yang di sini nanti bakal berubah ini. Contohnya dia udah berubah. Nah, contoh kalau dia mau ubah lagi, nah 15.000, nah dia udah berubah. Nah, kalau misalnya dia udah siap gini, Pak, dia mau lunaskan, contoh dia udah datang, mau lunasin. Nah, saya udah buat juga auto gitu. Kalau dia lunas iya. langsung input ke jurnal Pak, pembayaran. Berarti Contoh kalau ini. seandainya dia lunas, dia langsung masuk ke jurnal ya, Jim? Ya, dia langsung masuk ke jurnal pelunasan piutang namanya Pak. Lulusan piutang. Ya. Nah, contoh nih saya simpan. Nah, jadi data-datanya udah diupdate tadi dari 28.000 jadi 22.000 karena saya ubah harganya. Nah, kita lihat di laporan keuangan aja. Contohnya di jurnal umum dulu deh. Nah, di sini ada piutang pada pendapatan, artinya ada penungguan pembayaran lah istilahnya. Ada sebesar 22.000 dan ada pelunasan piutang, ini kas contohnya, ini piutang. Artinya piutang ini udah berkurang kalau karena dia berada di posisi kredit, ini kan kredit, ini debit, artinya piutangnya udah berkurang, udah gak ada gitu. Dibayar udah ada dapat kas 22.000 masuk ke jadi pendapatan jadinya Pak. Nah, halo Pak. Oke, Jim, lanjut, Jim. Oke. Nah, ini di buku besarnya kita bisa cek pendapatannya. Contoh ini di view saldo, bisa lihat di buku besarnya. Nah, ini. Dia ada pendapatan jasa dengan nomor penjualan 1 misalnya gini. Penjualan gini. Ini ada 22.000. Jadi total pendapatan jasanya ada 211.000. Nah, untuk view piutangnya kita bisa lihat juga di bagian piutang nih, piutang. Kita lihat juga. Nah, ini ada piutang, pelunasan piutang pendapatan jasa dengan nota penjualan 5 tadi barusan saya input sebesar 22.000.
Jadi ada sebesar sekarang piutangnya itu tinggal 1.700.000. Artinya ada penunggakan yang belum dibayar gitu, Pak. Habis itu saya masuk lagi ke menu habis penjualan, ada menu hutang. Nah, yang hutang tadi ini udah saya contohkan yang tadi. Contoh ini saya bayar 5. Ini contoh yang tadi 2 juta. Nah, ini udah dibayar 2,5, tinggal 2,5. Itu detail pembayarannya bisa di sini 2,5. Dan ini bisa diupdate yang sesuai yang tadi itu ya, Pak. Iya. Nah, untuk kasus hutang ini saya ada tambahkan kasus ini, Pak. Contohnya, dia sebelumnya udah bayar hutang. Hutangnya itu kan sebesar 5 juta. Contoh yang ini ya, saya contohkan. Saya ada kasus unik. Contoh dia ada beli hutang usaha menggunakan peralatan usaha mesin cuci. Ada sebesar 5 juta. Habis itu dia udah dibayar 2,5 juta, Pak. Sisa 2,5 juta. Nah, otomatis kalau harga peralatan yang diberi nanti awalnya 5 juta, dia ubah di bawah sisa hutang yang dibayar, maka dia lunas, Pak, istilahnya. Contoh, ini ada 5 juta, dia udah bayar 2,5 juta. Tiba-tiba dia ubah harga peralatan mesin cuci ini jadi 2,5 juta, nanti statusnya jadi lunas, Pak. Oh gitu ya? Iya, ini saya contohkan ya. Cuma saya kurang tahu ya di hostingan yang ini, Pak. Entah array-nya bisa ke-update atau enggak. Soalnya dia mengubah semua pencicilan yang ada, Pak. Contoh. 2,5 juta. Kita contoh, kita ubah. Nah, ini dia nggak bisa baca array. Saya kurang, mungkin ada, tunggu ya, Pak. Coba saya cek dulu di apa. Ya. Nggak apa-apa, nanti kalau skripsi, kalau sidang ini aja Jim, pakai localhost aja Jim. Localhost ya. Ini bisa saya ubahkan sekarang sih, Pak. Biar ini bisa saya codekan sekarang sih. Kayaknya saya tahu ini salahnya di mana. Bentar ya. Bentar ya, Pak. Iya, oke. Nah, sebelum saya mau tunjukkan dulu ke Bapak ya. Kan di dalam file hostingan kita ini, dia bisa akses folder, Pak. Contoh. Cuma kalau untuk kasus saya udah nggak bisa kasih orangnya lihat isi folder sama sekali, Pak. Jadi nggak bisa isi sembarangan lagi gitu. Nah, contoh gini. Jadi semuanya nggak akan kebaca lagi. Nah, bukan sini. Nah, ini. Nah, dia semua nggak kebaca, Pak. Jadi nggak bisa dibuka-buka gitu lagi sih, Pak. Kemarin saya cari tahu. Atau yang peralatan nanti saya update deh, Pak. Kita lanjut dulu ya, Pak. Nanti aja itu. Nah, lanjut aja dulu, Jim. Habis itu di sini ada menu pengeluaran. Yang menu pengeluaran ini ada 2 jenis, pengeluaran beban biasa sama pengeluaran untuk penyusutan peralatan. Kalau penyusutan peralatan, Pak, kita bisa pilih alatnya apa. Nah, ini yang tadi masalah kasus tadi namanya double gitu ya, Pak. Saya belum bikin validasi. Habis ini saya bikin validasi ya. Cuma Pak, saya ada kasus sedikit. Kalau misalnya dia ada peralatan gini, Pak. Saya mau nanya juga nih. Dia peralatan, dia mereknya sama. Saya bedain dengan kode pembelian dong, Pak, atau gimana? Kalau seandainya contoh, mereknya Pak, sama. Mereknya sama. Habis itu dia menggunakan nota yang sama. Contoh dia dalam 1 hari menggunakan nota nomor 1. Nota pembelian dari SHW-nya. Habis itu dia beli mesin cuci merek LG 2 gitu, Pak. Kan saya nggak bisa gabung 2 karena dia beda-beda gitu contohnya. Cuma sama gitu, Pak. Berarti saya bedainnya pakai angka 1 sama 2 gitu, Pak. Nah, penamaannya aja ya. Atau gimana? Namanya aja, Jim. Oh, gitu ya. Mesin cuci merek LG berapa gitu ya. Nanti ditambahin aja kasih kode apa atau kasih apa gitu kan supaya untuk bedain kan. Iya. Soalnya itu kasus dari orang laundry ya, dia ada beli 4 mesin cuci sama sekaligus gitu, Pak. Iya, nanti kalau enggak kasih aja mesin cuci merek LG A, B, C, D kan yang penting sama semua kan. Iya. Sama ya supaya kan untuk menghindari redundancy data kan. Iya.
tabrakan data ya. Iya. Habis itu ada beban penyusutan. Nah ini dia ada contoh yang merek LG ini, dia ada. Nah untuk penyusutan ini dia udah ditentuin dari awal Pak. Contohnya yang di sini, kita kan bisa cek di yang 10 juta ini, dia beban penyusutannya 83.000 per bulan. Per bulan itu ya? Per bulan, iya. Jadi ini ada dibagi 12, habis itu dikali jumlah perkiraan tahunnya. Jadi dapat Berarti hasilnya perkiraan 10 tahun 83.000 per bulan habis itu kan? Iya Pak. Jadi nilainya setiap bulannya habis selama 10 tahun, nanti 10 tahun. harga peralatannya jadi 0. Jadi nilai peralatan itu udah gak ada nilainya lagi. Iya, istilahnya nanti scrap kan udah nggak dipakai lagi kan? Iya gitu. Istilahnya, maksudnya dalam perhitungannya kan nggak dipakai lagi kan, Jim? Iya, betul Pak. Habis itu contoh menu pengeluaran, kita contoh input penyusutan dulu ya Pak. Nah ini penyusutan yang tadi LG ini, dia ada 83.000, dia tinggal masukin keterangannya, contoh beban penyusutan mesin A misalnya, mesin cuci LG A. Habis itu bulan Mei. Jadi nanti nilai peralatan yang tersisa itu tinggal segini Pak, kalau dia hitung. Itu ya? Ya, dari 10 juta dia tinggal segini. Soalnya sebelumnya saya tinggal kan ini ada 9.666.000 kan Pak. Karena sebelumnya saya udah input penyusutannya Pak. Sebelum saya bikin demo ini saya udah testing input dulu, makanya tinggal segini. Harusnya dia tinggal 9,8 sekian gitu Pak. Harusnya. Kalau belum ada input. Nah, ini contoh saya input. Nah, setelah diinput nanti dia masuk ke menu pengeluaran, dia masuk di beban penyusutan. Nah, ini contoh beban penyusutan yang 4 kali saya input tadi Pak. Nah ini, jadi totalnya itu ada berapa gitu. Jadi untuk periksa ini. Nah untuk beban penyusutan ini, sayanya datanya nggak bisa diedit gitu Pak. Soalnya dia kan berhubungan dengan masing-masing peralatan Pak. Iya. Jadi kalau misalnya dia, dan penyusutan ini juga diinput setiap sebulan sekali doang Pak. Jadi kalau misalnya datanya ada kesalahan atau apa, lebih saya anjurkan langsung delete gitu Pak, daripada diedit-edit. Pak, belum Pak? Oke Jim, lanjut. Lanjut ya Pak. Nah, sudah. Oke, udah. Nah, ini untuk beban penyusutan. Nanti kalau misalnya pemilihnya salah input kelebihan misalnya, ke input keempat kali misalnya contohnya. Nah, nanti dia bisa hapus saja. Dan nilai peralatan yang tadi dimasukkan pun akan balik seperti semula, Pak, sebelum di penyusutan. Contoh ya, saya buat lagi untuk testing biar bisa diapakan. Nah, kalau misalnya dia hitung, nah dia balik lagi nilai segini, Pak. Kalau dia udah dihapus. Nah, lanjut lagi ke beban pengeluaran. Nah, ini pengeluaran kas namanya, Pak. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik usaha dalam menjalankan bisnisnya. Nah, jadi contohnya dia mau keluarin jenis pengeluarannya, misalnya mau beban gaji, nggak usah lah, beban listrik deh. Contoh dia ada 4 mesin cuci, dia bayarnya 600.000 misalnya. Ini keterangan dulu, beban pembayaran bulan ini 20. Itu dia misalnya bayarnya 500.000 tambahkan. Nah, tips. Ini ada, tunggu, ini ada data yang double kayaknya nih. Bentar ya Pak, saya coba tes. Tidak masuk. Pembayaran PLN. Ada kesalahan nih Pak. Judul disimpan, Jim. Ya, dia hostingannya pakai yang free gini, dia banyak error Pak. Saya nggak tahu kenapa. Iya. Jadi saya Memang contoh kamu aja nggak ya. ada punya hosting yang ini, Jim? Belum ada Pak. Orangnya saya nggak buatin hosting gitu ya?
Kemarin dia minta hostingnya free juga sih, Pak. Oh, dia nggak mau ngeluarin duit gitu, Jim? Gak mau ngeluarin duit dia, Pak. Parah. Ya, begitulah, Pak, susahnya. Iya. Saya tanya saran dari Pak Ton. Pak Ton minta saran juga ke partner saya, Pak. Partner saya bujuk orang yang pakai hosting sendiri biar lebih gampang. Malah mereka sana yang bilang nanti dia maunya free aja tapi bisa dipakai sehari-hari, Pak, gitu. Oh, nggak bisa kan nanti kalau free hosting itu kalau udah 6 bulan apa setahun kan nanti hilang gitu, Jim. Nah, iya itu betul betul, Pak. Jadi saya Biarin aja, Jim. bingung Kalau nanti bingung. kalau orangnya kalau udah hilang nanti datanya kacau itu kan. Betul. Ini saya udah ini di hosting biasa nih bisa nih, Pak. Cuma hosting saya udah mati kan. Belum saya bayar. Ini contoh yang tadi saya input masih bisa nih. Beban Hmm. ruko, sewa ruko segala macam. Sekali masuk ke hostingan sini dia jadi nggak kebaca Kacau. array, nggak kebaca. Ya kacau semua, Pak. Cuma kalau saya tunjukkan yang local host pasti aman, Pak. Apa perlu Hmm. nanti saya kayak demo ulang lagi, Pak? Iya nanti aja, ini udah bagus kok, Jim, nggak apa-apa. Oke, Pak. Ini saya Ah. bingung sih, ini kenapa banyak array yang error gitu. Soalnya saya input Nanti datanya pakai multiple hmm, array gitu, Pak. nanti kalau gini, Jim, nanti kalau pas sidang KP pakai localhost saja ya. Oke, Pak. Soalnya nanti kan kalau sidang KP kan sama dosen menguji yang lain nanti kan lain pula kan. Ah, Biar ah, nggak ada ah. Betul, error-error betul, gitu. betul, betul. Ya, Intinya jadi saya kalau saya ubah yang ini coba ya. Kita hmm, keubah. Nah, dia nggak kebaca lagi nih. iya jadi error kan. Nah, dia minta bilang header apa, saya nggak ada ubah header sih sementara. Saya cuma di file itu cuma update biasa sih. Ya, untuk kasus pengeluaran dia mirip sama peralatan nih, Pak. Saya nggak tahu entah kenapa, tapi harusnya dia sama sih, Pak. Kayak penyusutan. Sama ya. Hmm. Ya, sama. Coba, Saya Jim, udah langsung lanjut ke ini aja, Jim, ke laporan ya, Pak. laporan keuangan, Jim. Iya. Oke, siap. Ini buku besar, Pak. Yang Ya, buku coba besar jelasin buku ini, besar. nah, kalau buku besar ini gambaran per akun sama total akunnya itu, Pak. Total. Jadi ini nama-nama akun ini atau COA, chart of akun ini. Ini akun-akun yang Mm-mm. digunakan dalam pembukuan akuntansi, khususnya perusahaan jasa. Jadi kalau contohnya dia mau cari akun yang misalnya dia mau lihat akun kas contoh. Nah, dia Mm-mm. mau view. Nah, contohnya ini. Nah, dia bisa lihat datanya untuk bulan Mei. Nah, dia startnya dari tanggal 31 bulan 4 kemarin sampai bulan Mei sekarang ada sekitar 49 juta untuk kasnya. Kas itu uang Ini yang bisa digunakan untuk seluruh seluruh transaksinya ya, Jim. iya. Kalau yang ini yang transaksi yang berhubungan sama kas doang, Pak. Jadi pembayaran kas Ah. atau pengeluaran kas gitu-gitu, Pak. Pemasukan modal. Mm-mm. Habis itu kita masuk lagi ke contoh yang piutang. Nah, ini yang untuk lihat orang yang melakukan transaksi tapi belum bayar. Mm-mm. Nah, sebelum saya masuk ke buku besar ya, Pak, saya mau jelasin dulu. Dia ada saldo awal, Pak. Jadi saldo awal ini saldo yang digunakan oleh pemilik usaha. Kalau misalnya usahanya contoh udah berjalan 5 bulan, Pak. Iya. Kan dia nggak mungkin input satu-satu dari data 5 bulan lalu sampai sekarang gitu, Pak. Jadi itulah fungsi saldo Mm-mm. awal. Nah, untuk nambahin saldo awal, nah saya ada di sini namanya view saldo awal di halaman laporan buku besar. Nah, dia tinggal view. Nah, di sini dia bisa lihat saldo awal. Nah, yang uniknya dari saldo awal ini, Pak, inputnya itu nggak bisa sembarangan, Pak. Kalau misalnya dari saldo awalnya udah nggak balance, ini kan ada pembalancean nih, Pak, biar dia imbang. Iya. Nah, dia kalau misalnya di saldo awal ini udah nggak balance, maka nanti data keseluruhan ke bawahnya itu pasti nggak balance, Pak. Harus Nah, dicek untuk ulang lagi satu-satu kan. iya, udah harus dicek ulang satu-satu. Betul. Habis itu untuk Cari nambahan, problemnya supaya balance kan. betul lah. Habis itu untuk penambahan saldo awal ini, saya ada buat contoh yang ini kas.
saldo awal kas sudah diinput. Maka dia kalau input saldo awal kas lagi dia error, Pak. Nggak bisa. Karena dia udah, bukan error sih, muncul pesan aja. Contoh, saldo awal kas. Nanti dia ada pesan. Kalau dia ada muncul pesan karena dia udah diinput sebelumnya, berhubungan sama kas. Nah, data sebelumnya telah disimpan. Jadi kalau misalnya dia udah ada data sebelumnya berhubungan dengan akun yang mau diinput, maka dia nggak bisa diinput lagi, Pak. Nah, ini untuk update-nya. Nah, contoh saya update 1 lagi nih ya. Ini nanti datanya nih semua kalau saya nggak imbangin, nah bertambah 1 0 aja, ini udah nggak imbang, Pak. Nah, bisa dilihat juga nanti di buku, di pengecekan balance no balance sebuah laporan akuntansi itu ada namanya neraca saldo. Dia berhubungan sama neraca saldo, Pak. Neraca saldo ini istilahnya timbangan. Kiri kanan itu harus imbang, debit sama kredit imbang, Pak. Nah, contoh di sini. Nah, di sini saya tadi input saldo awalnya kelebihan 10 doang. Dia udah perbedaannya 91 juta sama 87 juta. Nah, kalau misalnya saya balikkan lagi, saldo awalnya seperti yang awal, dia harusnya balance, Pak. Contoh, ini saya ubah lagi. Nah, kita lihat di saldo awal sekarang, karena dia berhasil diubah. Nah, datanya sekarang udah balance, Pak. Udah balance ya? Balance. Oke. Dan kalau untuk laporan keuangan ini, kemarin udah dicek juga sama Kepala Prodi Akuntannya, Ceria. Apa namanya? Kak Ria ya? Iya. Dosen pembimbing partner saya, Pak. Habis itu di sini, nah di view saldo awal ini dia bisa cek balance no balance-nya. Habis itu bisa tambah saldo awal, cuma saldo awal yang belum pernah diinput. Kalau misalnya dia input yang belum pernah diinput pun, Pak, dia harus imbangin sebelumnya. Nah, cara untuk ngelihat dari mana dapatnya data saldo awal ini, kan data yang ditambahkan untuk saldo awal ini nggak semua nih, Pak. Iya. Nggak ada yang namanya pendapatan, nggak ada yang namanya beban, nggak ada yang namanya hutang, nggak ada yang namanya piutang ada. Nggak ada yang namanya kayak beban-beban segala macam yang bisa habis dalam sebulan doang, Pak. Contoh kayak pendapatan bulan 5 ya bulan 5 doang. Kalau ini data-datanya berulangan, Pak. Data-data yang dipakai terus selama laporan. Contoh kayak kas, kan kas nggak mungkin habis. Pasti akan berkurang, akan bertambah. Modal juga akan berkurang, akan bertambah. Kalau kasnya habis, pasti akan modalnya bertambah. Dan hutang segala lainnya juga, kan pasti ada yang belum dibayar, ada yang udah dibayar. Nah gitu, Pak. Makanya nggak semua akun bisa dijadikan saldo awal. Nah, untuk melihat saldo awal ini, si pemilik usaha bisa lihat di laporan neraca. Nah, saya sengaja lompatin dulu yang laporan laba rugi sama perubahan modal biar bisa bahas yang saldo awal dulu, Pak. Nah, di saldo awal ini, di laporan neraca, dia berisikan akun-akun yang nilai-nilainya nggak habis, Pak. Contohnya, ada kas sebesar 49 juta. Nah, ini yang boleh dimasukkan ke saldo awal nanti. Contohnya ada lagi yang namanya 1.700.000 untuk piutang. Ada lagi yang namanya perlengkapan, ada 90.000. Ini namanya aktiva, Pak. Aktiva itu bagian dari aset. Aset itu ya yang tadi aset lancar, aset tetap. Nah, habis itu yang bisa masuk lagi ke dalam saldo awal ini ada 28 juta. Habis itu ini ada akumulasi peralatannya. Ada kurang dari 249.000. Berarti dia masih ada penyusutan sebelumnya yang belum dibayar. Habis itu dia ada hutang usaha. Ada hutang yang masih ada belum dibayar. Hutang bank ada sebesar 2 juta, hutang ini ada 11 juta. Dan ini disebut neraca juga karena dia timbangan juga, Pak. Tapi timbangan antara total aktiva sama pasiva. Contoh, yang ini kan pasiva nih, Pak, bagian pasiva. Pasiva itu ada yang namanya kewajiban sama ada yang namanya modal. Itu pasiva, Pak. Pasiva itu isinya hutang-hutang, dan modal itu ya isinya modal, prive, sama laba bersih. Laba bersih itu dapatnya dari nanti
dari laporan laba rugi ini datanya. Dapatnya dari laba bersih. Nah, modal ini ya modal yang diinput ke dalam sistem. Ada modalnya, ada berapa totalnya. Nah, jadi nanti kalau ditotalin semua, ini total pasifanya 78 juta, total aktifanya juga 78 juta, Pak. Jadi Biar apa yang balance dimasuk ya. sama apa yang dimasuk sama apa yang dikeluarkan harus sama, Pak. Biar datanya valid. Tak boleh di sini ada kelebihan satu angka, sini juga harus, kalau di sini berlebih, sini harus berlebih juga, Pak. Gitu. Gak boleh beda Iya, gitu. kalau nanti kalau nggak valid hasilnya kan. Nah, kalau nggak valid berarti datanya salah, Pak. Hmm. Ada input data asal-asalan. Nah, biasa kalau input data salah-salah itu, Pak, karena penginputan jurnalnya manual, Pak. Yang Jadi itu ya. pemasangan, nah contoh kayak dia bayar pakai kas, misalnya orang salah masuk jadi hutang. Nah, gitu-gitu deh, Pak, pemasangannya. Habis itu saya lanjut bahas lagi kena neraca saldo. Hmm. Nah, kita masuk lagi ke laba rugi. Baru Nah, rugi di ya. laba rugi dia bisa lihat, nah ini pun ada yang error lagi kan. Saya kurang ngerti juga kenapa banyak error kayak gini. Banyak Oh, error. gitu. Harusnya Buat nggak error ya Jim screenshot. ya, nggak apa-apa Jim. Harusnya nggak Oke. error sih, Pak. Saya Ah. udah buat semalam. Ini udah lama saya buat sih, Pak. Cuma baru di hosting aja, jadi error-error gini. Hmm. Nah, yang habis itu Oke Jim, karena sudah jas semua laba Jim. rugi itu, dan laba rugi nanti dia hasilnya kayak gini sih, Pak, nanti. Sama. Hmm. Artinya kalau dia dalam kurung gini dia ada rugi, Pak. Kurung itu Hmm. artinya negatif, Pak. Kalau dia positif angkanya dia nanti nggak ada kurung sama sekali. Coba ya kita lanjut ke perubahan modal dulu. Apakah ada Yaitu error? Nah, di perubahan modal dia nggak ada error. Nah, di perubahan modal ini dia melihat modal. Modal itu dikurang sama laba dia, Pak. Contoh, modal dia ada 74 juta. Dan dia dapat laba bersih ini dari pendapatan transaksi seharian itu dia mengalami kerugian sebesar 8.548.000. Sama pref-nya itu dia nggak ada ngambil duit secara pribadi, jadi masih nol. Jadi nanti dihitungnya perubahan modal ini, jadi nanti 74 juta ini dikurang 8 juta ini, Pak. Hasilnya itu jadi 65 juta. 60 juta ya. Ya, nanti data ini juga bisa di-view di yang namanya laporan neraca, Pak. Perubahan modal ini. Di bagian pasifa modal. Tadi ada 64 juta kan, Pak? Nah, 65 juta ini. Jadi total modal itu jadi di neraca itu modal yang udah berubah, Pak. Kalau di neraca saldo modal yang masih mentah, masih awal gitu, belum diolah gitu. Kalau di sini dia udah diolah, udah dipakai gitu. Oke Jim, lanjut. Oke, Pak. Oke, habis itu untuk laporan keuangan udah segitu doang sih, Pak. Hmm. Habis itu Coba masuk ke ke ini Jim. Kan ini yang menu adminnya sudah semua kan? udah, Pak. Coba menu ke kasirnya Jim. Kasir ya. Oke, Pak. Ya, Oke. karyawan ya. Ya, karyawan, Pak. Nah, kalau di karyawan, nah ini pun ada error nih CSS-nya. Dilarikan gini. Nah, di menu karyawan ini, Pak, karena pemilik laundry-nya bilang karyawannya hanya boleh input pelanggan sama Penjualan. penjualan untuk transaksi harian. Jadi Hmm. karyawannya cuma boleh input pelanggan sama penjualan doang, Pak. Hmm. Penjualan isinya yang sama seperti tadi ya. Coba Iya, klik menu sama penjualan persis. Jim. Sama persis. Sama Nah, persis ya. sama persis, Pak. Uh-uh. Jadi habis itu di sini selain menu ganti password, ini ganti password. Hmm. Ini contoh saya buatkan. Kalau ini udah aman sih, Pak. Nah, dia udah passwordnya udah berganti. Nah, kalau yang di sini ada pengaturan sama logout. Kalau pengaturannya untuk ngatur profil doang, Pak. Contoh karyawannya namanya Bu Siti gitu. Nah, jadi nanti namanya jadi Bu Siti. Itu doang sih, Pak, sistemnya. Hmm. Oke, oke.
Oke, Jim. Ini kan sudah bagus ya, Jim. Kan yang perlu direvisi kan cuma sedikit ya. Iya, Pak. Paling kalau Jimmy perbaiki sih sehari 2 hari siap ya, Jim. Untuk laporannya sudah siap Siap. semua, Jim. Kelas Laporannya 1 ini sampai saya 7. lagi buat ERD sama kelas diagram untuk bab 5, Pak. Iya. Saya Hmm. tunggu ya, Jim. Kalau makin Oke, cepat Pak. kan makin bagus biar cepat sidang. Oke, Pak. Siap, Pak. Ah, kalau revisi program dari saya yang tadi aja, Jim, kan sedikit kan. Iya, Itu iya, kan iya. gampang lah gitu Heeh. kan, nggak ribet Nanti kalau udah ya. saya revisi, nanti demo ulangnya paling, Pak. Iya, Tampilin sekilas dimulang sedikit, Pak. yang ya Oke, ya. Pak. Pakai Siap, Pak. localhost saja biar nggak error. Oke, Pak. Nah, oke ya, Iya, Jim Pak. ya. Soalnya yang ada Microsoft Teams laptop saya cuma yang ini, Pak. Yang satu lagi untuk kerja. Jadi kalau Oke, Jim. kerja itu pakai Perbaiki lagi ya. Microsoft Teams berat betul ya. Iya, Ah, Pak. ya perbaiki lagi. Nanti kalau seandainya sudah selesai semua, Jimmy WA aja. Pak, saya mau demo lagi atau Pak ini revisinya apa yang perlu dicek, nanti kirim aja ke saya ya. Oke, Pak. Ah, oke, Jim. Thank you, Jim. Oke, Sudah Pak. ya. Saya tutup Oke, ya. Pak. Oke, Ya. Pak.